Shalom Explosion Generation. Sekali lagi shalom. Untuk teman-teman yang di rumah, kita berjumpa kembali di ibadah bahkan live streaming pemuda Explosion Generation di tempat ini. Saya menyapa teman-teman semua yang sedang nonton, shalom. Pasti teman-teman semua sehat semua di sana. Dan kita akan mulai sesi Q&A yang sudah kita lempar kepada teman-teman judulnya untuk kita bahas secara bersama-sama. Tapi sebelum kita memulai Q&A kita pada saat malam hari ini, tidak enak kalau misalnya kita tidak perkenalkan pembicara kita pada saat malam hari ini. Haleluya, berikan tepuk tangan dulu dong untuk teman-teman semua di sini dan di rumah. Kita akan sambut seorang wanita yang luar biasa dipakai Tuhan, the one and only, kita panggil kan, Anita. Berikan tepuk tangan sekali lagi. Woo! Oke, silakan. Shalom semua. Shalom. Kalau yang belum kenal, nama aku Anita. Sekarang aku kerja dan aku stay di Cikampek. Oke. Nama beliau adalah Anita, teman-teman. Jadi bisa dipanggil kalau misalnya usianya lebih muda dari Anita, bisa panggil Cici atau bisa panggil Kak atau bisa panggil, jangan panggil Tante ya. Tidak boleh panggil Tante. Ada yang menonton tidak boleh panggil Tante. Belum muka tante-tante kok. Belum muka tante-tante ya. Jadi Anita ini menurut saya, pandangan saya adalah orang wanita yang pintar karena dia menyelesaikan kuliah di ITHB ya Ta ya. Jurusan teknik industri dengan IPK 3,8 berapa? 3,85. 3,85, bayangin coba teman-teman, 3,85. Beda-beda tipis lah buat saya itu. Saya itu ya di bawahnya lah. Beda-beda. 1,85. Oke teman-teman. Jadi untuk yang di rumah selamat menyaksikan, kita akan bahas mengenai judul kita pada saat malam hari ini, yaitu kunci memiliki hubungan dengan Tuhan Yesus. Yap, betul. Di sini Anita menulis, saya akan bacakan buat teman-teman. Ini luar biasa nih judulnya, pakai bahasa Inggris ya. A key to have a relationship with God. Waduh, luar biasa ya. Artinya jangan buang sampah sembarangan ya. Tidak teman-teman, bahwa kita akan mempelajari hari ini yang akan dibahas secara tuntas oleh Anita. Kunci memiliki hubungan dengan Tuhan itu seperti apa? Nanti teman-teman bisa pantengin semua di handphone teman-teman, mungkin di laptop, di media apapun yang teman-teman gunakan di rumah. Nanti boleh sematkan komentar apapun yang ingin ditanyakan. Kuncinya ada di Anita, nanti akan dijelaskan. Oke. Kuncinya pasti akan dibawa Anita dan dijelaskan secara gamblang ya teman-teman. Saya serahkan kepada Anita untuk menjelaskan apa sih kunci hubungan atau memiliki hubungan kepada Tuhan Yesus kita pada saat malam hari. Silahkan. Yap. Sebelumnya aku cuma kayak mau bilang kalau even aku sharing ini ke kalian gitu kan, aku bukan orang yang hubunganku juga ideal atau yang kayak aku punya hubungan yang religius sekali kayak gitu, enggak. Kayak selama kita sama-sama percaya sama Tuhan, kita sama kok gitu. Kayak kita sama kok, kayak hubunganku sama Tuhan itu kalian juga bisa punya hubungan yang seperti itu sama Tuhan. Betul sekali. Nah, jadi dasarnya kayak kita bahas ya. Relationship itu artinya apa nih? Artinya adalah keadaan di mana dua orang terhubung gitu kan. Nah, terhubung, gimana caranya terhubung? Itu komunikasi dong gitu. Jadi sebenarnya dari awal aku kasih tahu ke kalian ya. Kalau misalkan kuncinya itu untuk punya hubungan yang baik sama Tuhan adalah komunikasi. Kayak komunikasi. Ya, kayak kita semua tahu ya, kayak banyak quotes kalau misalnya kunci sebuah hubungan adalah komunikasi. Kayak gitu. Nah, komunikasi sama Tuhan gimana sih? Kan kayak Tuhan gak terlihat Kak, Tuhan gak terlihat sih, gimana dong gitu kan. Gimana cara ngomongnya. Nah, cara kita komunikasi sama Tuhan yaitu lewat doa dong. Kita bisa ngomong apapun itu loh ke Tuhan, bisa cerita apapun ke Tuhan lewat doa. Jadi kayak kunci kita adalah doa. Doa teman-teman ya, bisa nanti teman-teman perhatikan kembali yang sedang nonton live streaming kita pada saat malam hari ini.
kuncinya itu komunikasi. Nah, seperti yang Anita bilang tadi bahwa komunikasinya seperti apa? Karena Tuhan itu tidak terlihat. Makanya dari itu si Anita mengatakan lewat doa lah kita bisa berbicara kepada Tuhan. Saya mengutip perbincangan juga sebelum nanti Anita lanjutkan poin-poin berikutnya. Ketika saya sharing kepada hamba Tuhan, kembali lagi hamba Tuhan gembala kita di tempat ini memberikan asupan-asupan rohani juga kepada saya. Beliau mengatakan begini, ketika kita berdoa Tuhan mendengar, tetapi ketika memberi Tuhan mengingat hal demikian. Amin. Haleluya. Jadi teman-teman tetap melakukan doa supaya apa? Tuhan tetap mendengar apapun keluh kesah kita di dalam doa. Silakan Anita. Betul. Nah, hubungan doa kita sama Tuhan gitu kan. Itu pasti iblis nggak suka dong kalau misalkan kita punya hubungan baik sama Tuhan. Pasti ada aja caranya buat ngancurin, buat intimidasi, buat ngejauhin kayak gitu. Nah, gimana caranya supaya kita tuh nggak goyah gitu loh. Kita tuh harus punya fondasi yang kuat guys. Nah, namanya fondasi nih ya kan, kalau misalnya suatu bangunan itu kan harus punya fondasi yang kuat tuh. Dia nggak boleh goyang-goyang, dia nggak boleh berubah, dia nggak lekang oleh waktu. Nah itu apa? Fondasi kita dalam hubungan dengan Tuhan itu adalah kata-katanya Tuhan. Kata-katanya Tuhan yang dari zaman dulu, sekarang, even sampai masa depan kita yang akan datang, itu gak akan pernah berubah. Dan itu bisa jadi pegangan buat kita. Nah dari mana sih Ci kata-kata Tuhan tuh? Ya dari Alkitab dong. Betul gitu. sekali, dari Alkitab. Tidak ada di buku Primbon ya teman-teman ya. Kata-kata Tuhan itu tidak ada di buku Primbon, apalagi di zodiak-zodiak. Kalau misalnya teman-teman masih mempercayai zodiak, tinggalkan itu segera. Itu tidak membawa Anda kepada keselamatan. Amin. Tidak ada, tidak usah percaya dengan zodiak, asmara, di Gemini ini apa sih? Tinggalkan itu segera. Ikuti Tuhan, yaitu adalah Alkitab. Silakan lanjutkan Anita. Ya betul. Kalau misalkan ayatnya apa nih Ci? Nah, kita buka bareng-bareng ya. Di Yesaya 40 ayat 8. Di Yesaya pasal yang ke-40. Ayat 8. Ayat yang ke-8. Teman-teman di rumah juga bisa dibuka biar kita sama-sama mengerti. Yesaya 40 ayat yang ke-8. Yep. Oke, silakan. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Amin. Amin. Jadi yaitu firman Allah kita tetap sampai selama-lamanya. Nah itu tuh kata-kata Tuhan dan itu adanya di Alkitab guys. Jadi ya kalau misalkan supaya fondasi kita kuat, berdoa, baca Alkitab supaya Tuhan bisa ngomong sama kamu gitu. Oke, berarti ada 2 poin yang akan dibahas oleh Anita pada saat malam hari ini. Bagaimana memiliki kunci. Yang pertama itu adalah berdoa dan harus disertai dengan pembacaan kebenaran firman Tuhan. Supaya apa? Nanti teman-teman akan bertanya gimana sih cara berdoa yang benar, gimana sih cara membangun fondasi yang kuat. Sebelum kita mau masuk ke poin yang itu, Anita akan menjelaskan beberapa penjelasan lagi mengenai berdoa dan tentang fondasi. Silakan Anita. Nah, kalau misalkan kita pertama di Alkitab tuh apa? Kita pertama di Alkitab apa guys? Oh, Kejadian. Maaf saya fokus kepada ini dulu ya. Nah, kita buka di Kejadian 2 ya. Oh, Kejadian pasal yang kedua. Ayat 8. Pertama, Tuhan tuh mau punya relasi sama kita loh guys. Dari awal bahkan. Kejadian pasal kedua ayat yang ke-8. Saya akan bacakan teman-teman. Selanjutnya ini perikopnya manusia dan Taman Eden. Begini firman Tuhan. Selanjutnya Tuhan Allah membuat Taman Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Nah kita garis bawahi. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya. Jadi Tuhan tuh menempatkan kita di semua tempat kita saat ini itu tuh udah ada rencananya Tuhan gitu loh guys. Amen. Dimanapun kalian berada itu tuh Tuhan yang menempatkan kalian di situ. Jadi jangan gimana ya, banyak orang yang bilang kenapa sih gue ada di sini, kenapa sih lingkungan gue kayak gini. Pasti akan ada satu tujuan yang Tuhan kasih kenapa kamu ada di tempat itu. Itu pertama ya. Kedua, lanjut ayat 9 Bang. Ayat yang ke-9, begini firman Tuhan. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Nah guys, jadi
waktu Tuhan menempatkan kita di taman itu, bukan kita sih, Adam ya. Waktu Tuhan menempatkan manusia di taman itu, Tuhan tuh udah memberikan persediaan yang lengkap banget. Dia menumbuhkan berbagai-bagai pohon, udah ada sungai, udah ada binatang dan segala macam. Jadi kayak dimanapun kita berada, Tuhan tuh sudah mempersiapkan segalanya buat kamu di tempat itu. Amin. Berarti bisa dikatakan bahwa tidak usah mengeluh ketika teman-teman bekerja di salah satu tempat atau bersekolah di salah satu tempat atau berkuliah dimanapun teman-teman berada. Tuhan punya maksud ketika teman-teman berada di sana. Amin. Jangan pernah kecewa, tetapi itu sudah rencana Allah dalam hidup kita masing-masing. Yep. Silakan Anita, lanjutkan. Lanjut ke ayat 15 Bang. Ayat yang ke-15 berkata demikian. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Kita garis bawahi bagian mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi kayak dari awal Tuhan tuh udah ngasih tujuan loh buat manusia. Kenapa dia hidup di taman itu, kenapa dia ada di tempat itu. Yaitu untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi pertama Tuhan udah kasih tempat buat kita. Terus kedua, dia udah ngasih persediaan semuanya. Yang ketiga, itu Tuhan bakal ngasih tujuan buat kita. Kenapa kita ada di tempat itu. Nah itu tuh relasi yang Tuhan bangun gitu loh. Buat kita dari awal, yang sudah ditentukan dari awal. Jadi dia yang mulai gitu. Bahkan sebelum kita memulai, dia tuh sudah memberikan semuanya gitu loh buat kita. Amin. Terus kita lanjut ke ayat keberapa? Ayat 16, 17. 16 dan 17. Lanjut. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Nah guys, layaknya orang tua, kayak Tuhan juga ngasih limitation gitu loh, batasan supaya manusia ini nggak ngelanggar gitu. Nah jadi nggak semua itu baik kan Bang. Kayak misalnya kita punya orang tua pasti ada yang larang dong. Kamu jangan makan ini, kamu nggak boleh lewat situ dan segala macem. Nah di Taman Eden tuh nggak cuma 2 pohon ya. Maksudnya ketika dia menciptakan suatu larangan untuk jangan makan buah dari pohon ini gitu. Nah itu emang kayak pada dasarnya dia cuma mau bikin batasan supaya kita tuh punya standar bahwa kita tahu kalau misalnya ada batasan-batasan yang nggak boleh dilanggar kayak gitu. Betul sekali. Nah terus kita lanjut ke ayat 18. 18 begini firman Tuhan. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah guys, jadi Tuhan juga mikir kok, Tuhan juga mau kamu punya relasi sama orang lain. Tapi sebelum kamu punya relasi sama orang lain, Tuhan tuh udah ngebangun relasi sendiri loh sama kamu. Dari awal dia menciptakan tempat buat kamu, dari awal dia menyediakan segalanya buat kamu, dari awal dia ngasih tujuan dan sampai akhirnya dia membatasi kita dan akhirnya dia juga bakal ngasih kita penolong yang sepadan gitu loh. Jadi dia yang gini ya, Tuhan loh yang mau bikin relasi sama kita bahkan sebelum kitanya mulai untuk membangun relasi dengan dia dan kayak oh my God so sweet banget gitu loh. Aku ngerasa kayak oh my God Tuhan loh yang datang duluan sama aku gitu kan. Bahkan dia datang loh guys, dia datang ke dunia ini buat mati buat kita. Betul sekali. Nah itu kan kayak wah gila itu bukti cinta yang udah luar biasa banget sih buat aku kayak gitu. Buat kita semua gitu kan. Jadi teman-teman semua yang nonton bahkan yang tempat ini juga diperhatikan ya. Tidak bisa kita membangun hubungan kepada orang lain dengan baik kalau kita tidak punya hubungan dengan Tuhan dulu dengan baik. Iya betul. Itu poin-poin yang dijelaskan Anita tadi menguncinya kepada statement itu. Kita tidak bisa menjalin hubungan maupun hubungan apapun itu. Mau pekerjaan, mau hubungan pertemanan, hubungan keluarga, bahkan hubungan pasangan hidup sekalipun. Kalau kita tidak punya hubungan baik kepada Tuhan, kita akan rusak kepada hubungan sesama. Oke lanjut Anita. Terus di situ power yang kayak luar biasa banget ketika kamu bisa membangun relasi kamu dengan Tuhan, kayak tetap berdoa, tetap bicara sama dia, itu tuh kayak real power kamu banget, kayak kamu tahu kamu tuh ditempatkan oleh Tuhan, kamu punya tujuan yang dikasih sama Tuhan, terus Tuhan sudah
mempersediakan segalanya buat kamu supaya kamu nggak perlu khawatir gitu. Oh, satu lagi nih. Gimana Kita tuh? baca Kejadian 1 ayat 26. Kejadian pasal yang 1 Ayat 26. ayat 26. Teman-teman di rumah bisa sambil dibuka Alkitabnya. Kita akan baca bersama-sama secara serentak ya. Begini firman Tuhan. Berfirmanlah Allah. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah itu guys, itu poin yang harus di bold, di garis bawahi bahwa Tuhan menjadikan manusia menurut gambar dan rupanya Allah. Jadi kayak Tuhan tuh ngasih identitas bahwa kita tuh anak Dia, bahwa kita tuh bisa serupa sama Dia gitu. Amin. Jadi kan kalau misalnya bangun relasi hubungan gitu kan ya, kalau misalkan dua-duanya nggak nyambung atau nggak serupa kan sulit kan? Betul. Ya nggak sih? Jadi kalau misalkan Tuhan sudah menciptakan kamu sesuai dengan gambarannya Dia, itu tuh artinya kamu bisa kok punya hubungan dengan Tuhan kayak gitu. Oke. Ini penjelasan yang menarik teman-teman, bahwa kita sudah diciptakan sedemikian rupa dari awal oleh Allah sendiri untuk kita serupa dengan Dia. Serupa dalam apa? Serupa dengan tingkah laku dan sifatnya. Jadi teman-teman tidak usah merasa terintimidasi. Nanti ada beberapa pertanyaan di Q&A nanti. Kita akan bahas juga bagaimana nanti kalau saya bang terbelenggu dalam dosa, susah mencapai hubungan intim kepada Tuhan, nanti kita akan bahas. Tapi sebelum itu nanti Anita akan menjelaskan beberapa poin lagi mengenai berdoa dan fondasi ini. Silakan Anita. Nah, kalau misal di suatu hubungan, kalian pernah gak sih kayak berantem? Ya maksudnya berantem. relationship tuh kan gak cuma sama pasangan doang ya. Kamu punya Yang di belakang itu kayaknya langsung biasa aja dong. kamu bisa punya relationship sama teman kerja, sama sahabat, sama orang tua dan segala macam gitu kan. Nah layaknya hubungan kamu sama orang, hubungan kamu sama Tuhan juga pasti ada ups and down-nya. Betul sekali. Sebenarnya Tuhan tuh selalu setia ya, Tuhan selalu setia, Tuhan selalu ada buat kamu. Tapi kan namanya manusia gitu kan ya, tidak membohongi bahwa aku pun hubungan aku sama Tuhan pun ya pasti ada ups and down-nya gitu kan. Tapi kayak aku cuma mau ngasih tahu ke kalian, kalau misalkan kalian di tahap down, kalian ngerasa jauh atau kalian ngerasa jenuh atau kalian tergoda dengan dosa apapun itu, balik lagi sama Tuhan. Karena Tuhan tuh setia, Dia tuh selalu menjaga relasinya dengan kamu gitu. Bahkan dia yang gak mau kalau misalnya relationship-nya tuh sama kamu tuh putus gitu loh sama kita. Jadi Dia yang akan selalu ada guys. Jadi mau apapun keadaan kamu itu balik sama Tuhan, balik ngobrol, balik ngomong lagi sama Tuhan, balik lagi berdoa lagi sama Tuhan. Ya kalau misalkan aku sih kayak kita bisa ngelakuin cara lain kok. Kayak misalnya buka YouTube, dengerin khotbah-khotbah pemuda zaman sekarang udah banyak guys. Terus kayak dengerin podcast atau ya di Spotify gitu kan. Itu tuh udah banyak banget orang-orang yang sharing yang kayak pemuda banget gitu loh. Jadi kayak itu yang bikin kamu tuh tetap gimana ya, akhirnya kamu tetap berdoa dan kamu tetap keep kontak gitu loh sama Tuhan gitu. Oke. Jadi bahwa penjelasan Anita mengatakan kita sudah dibentuk sedemikian rupa dengan Allah. Walaupun kita terus jatuh dalam hal yang sama, tetapi percayalah Tuhan tetap setia untuk menunggu kita semua berbalik kepada Dia. Walaupun kita tidak setia, Dia tetap setia teman-teman. Tetap pantengin terus atau tonton terus live streaming kita hari ini untuk proses Q&A. Kita akan bahas beberapa lagi pertanyaan yang akan dikemukakan oleh beberapa teman yang sudah melontarkan pertanyaan. Tapi sebelum itu ada penjelasan lagi Anita mengenai berdoa dan fondasi ini. Apakah ada materi lagi? Boleh dijelaskan. Terakhir kalau misal dari materinya sih ya, kayak kalau kamu mencari sesuatu dari sebuah hubungan dari orang lain, dan kamu nggak bisa menemukan, atau kamu mencari sesuatu dan kamu nggak bisa menemukan itu di hubunganmu dengan Tuhan, kamu nggak akan pernah bisa menemukan itu di hubunganmu dengan orang lain. Wih, sedap itu loh kata-katanya loh. Kita tidak bisa menemukan sesuatu sukacita ketika kita tidak menemukan hubungan yang baik kepada Tuhan. Kita tidak bisa melakukan hubungan relasi kepada orang lain. Ih, boleh juga ya, luar biasa ya. Jadi guys yang masih single-single, aku anti ya bilang jomblo. Kayak single-single tuh kita harus single-single berkualitas guys. Single-single berkualitas. Kayak
guys, sebelum kita bangun relasi sama orang lain gitu kan, atau sama pasangan kita nantinya, kita harus punya relasi dulu sama Tuhan. Harus itu dulu yang dimantepin guys. Jadi bisa disimpulkan bahwa di tempat ini pada single semua ya. Semua ketika bilang single yang berkelas, mematenkan banget. Saya ini bang saya. Santai aja, santai. Bahwa Anita memberikan statement begini tadi teman-teman, apabila belum jelas, kita harus menjadi orang-orang yang walaupun masih single tetap berkualitas. Kenapa? Ketika kita memiliki hubungan yang baik kepada Tuhan, Tuhan tidak mungkin memberikan yang tidak terbaik dalam hidup kita. Amin. Tidak mungkin. Jadi kalau misalnya Anda dapat yang tidak terbaik, koreksi diri Anda salah langkah gayanya. Kalaupun misalnya Tuhan mempercayakan yang tidak baik, berarti Tuhan lagi mengujimu untuk memberkati orang lain lewat apa yang sudah Tuhan percayakan. Wih gila ya. Saya nih. Kita lanjut lagi ya. Luar biasa malam hari ini mau berbicara tentang hubungan pribadi kepada Tuhan atau mendapatkan kunci supaya memiliki hubungan yang baik kepada Tuhan. Oke Anita, ada lagi materi yang pengen disampaikan mengenai hubungan pribadi? Udah sih, udah tersampaikan kok. Oh tersampaikan. Mudah-mudahan ya? Kalian dapetin intinya ya guys. Oke. Teman-teman boleh nanti sebelum proses Q&A nanti saya lontarkan kepada Anita. Teman-teman yang di rumah boleh sematkan atau berkomentar di kolom komentar di Facebook Pendeta Mesak Alexander. Dan juga di Instagram. Ya, Kak Mesak Alexander. Koko dong. Nanti di Instagram boleh dikomen juga pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang dirasa pengen bertanya. Begitu, jadi boleh di kolom komentar ya teman-teman. Kita akan masuk di proses Q&A-nya. Saya harap teman-teman sudah mengerti untuk materi yang sudah disampaikan Anita. Nih Anita ada beberapa pertanyaan dari teman-teman semua yang bertanya nih yang sudah kita kumpulkan. Pertanyaan pertama, mati ya? Oke, ada mic lagi, minta tolong. Kru, tim multimedia atau tim sound system? Sebentar ya teman-teman, maaf ada kesalahan teknis ya. Baterainya sudah mulai habis. Oke, kita tunggu dulu mic-nya ya. Tapi sebelum kita sambil menunggu, saya ingin mengajak teman-teman semua sekali lagi untuk terus memantau atau melihat acara kita hari ini. Tulis kolom komentar apapun pertanyaannya seputar kunci memiliki hubungan pribadi kepada Tuhan. Kalau Anda mau tahu nomor WA atau Instagramnya, bisa tanya di admin Explosion Generation. Nanti akan disematkan di sana Instagramnya dan kalau bisa follow dan tanya-tanya jawab ya. Tanya jawab tentang hubungan pribadi ya, jangan hubungan dia ya. Tanya jawab ya. Oke. Cek lagi mic-nya aman? Masih kedip-kedip? Masih kedip-kedip? Mic-nya ganjen ya, begini-gedipin ya. Waduh. Maaf teman-teman. Kita menunggu lagi. Tetap masih kedip-kedip ya. Oke. Saya akan bacakan dulu, nanti Anita jawab menggunakan mic ini ya. Yang pertama nih, bagaimana seharusnya seorang Kristen mengatasi perasaan bersalah yang berhubungan dengan dosa lampau, baik itu sebelum atau sesudah keselamatan? Wih, kayaknya saya ralat dulu deh ini. Pertanyaannya, bagaimana seharusnya seseorang Kristen mengatasi perasaan bersalah yang berhubungan dengan dosa lampau setelah beroleh keselamatan, bukan baik sebelum? Karena teman-teman hidup di zaman sekarang, gak mungkin hidup di zaman sebelum Yesus lahir ya. Pertanyaan saya ralat itu. Jadi pertanyaannya bagaimana seharusnya seorang Kristen mengatasi perasaan bersalah yang berhubungan dengan dosa lampau yang masih dalam fase keselamatan tadi. Menurut Anita bagaimana? Masih hidup udah? Udah. Sudah ya. Oke, silakan. Pertama kayak basicnya adalah kita buka di Roma 5 ayat 9. Di Roma 5 ayat 9.
Roma 9? 5 ayat 9, sorry. Aku bacain ya. Oke. Saya bacakan atau Anita? Aku boleh. Oke. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Dari murka Allah. Terus kita buka di 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 Dari ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9. Coba boleh dibacain Bang Obed? Begini firman Tuhan, ini ayat yang menurut saya luar biasa. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Amin. Nah, jadi guys, kalau misalkan kamu ngerasa kamu bersalah atau kayak kamu ngerasa kamu berdosa, ya kita semua juga berdosa gitu. Aku juga pernah berdosa. Dan kayak pertobatan tuh terjadi setiap hari ya guys. Kayak pertobatan nggak cuma waktu pas kamu ikut KKR doang atau ikut retreat doang terus nangis-nangis dan segala macam. Pertobatan nggak nyampe di situ guys. Betul sekali. Pertobatan tuh tiap hari gitu. Jadi kalau misalkan kamu masih ngerasa bersalah, ingat lagi ayat ini. Kalau kamu datang mengaku dosa sama Tuhan, Tuhan pasti ampuni kok. Dan kamu bakalan dilepaskan kok dari murka Allah kayak gitu. Tapi tetap ya ingat, segala dosa yang kamu lakukan itu punya konsekuensi gitu. Tapi konsekuensi itu tidak akan merubah fakta bahwa Tuhan pasti akan maafin kamu. Betul. Kayak gitu. Jadi rasa bersalah tuh menurutku jadi pengingat gitu loh, reminder buat kamu jangan ngelakuin hal yang sama lagi gitu. Ya kan? Kalau misalkan kamu ngelakuin suatu kesalahan terus kamu merasa bersalah, ya udah akui dosamu, rendahkan diri, berdoa, datang gitu loh, datang terus berdoa. Aku pun gitu kok. Nah, setelah itu ya udah kayak kita tahu bahwa kita diampuni. Nah, justru kalau misalkan ingat lagi. Nah, kamu kalau misalkan punya pondasi yang kuat nih, ingat kata-kata Tuhan di dalam Alkitab ini gitu kan. Jadi ketika kamu udah selesai, kamu merasa dikasihi, kamu merasa kamu telah diampuni, ya udah jangan jatuh lagi ke dosa yang sama gitu. Oke, jadi teman-teman bisa menangkap ya. Jangan berlarut-larut guys, Jangan itu tidak baik. Oke, jangan berlarut-larut dalam kesalahan yang sama. Waduh. Jangan Kesalahan berlarut-larut, saya ingat. iya jangan berlarut-larut juga dalam rasa bersalah. Karena maksudnya Tuhan aja udah ampuni kok, ngapain kamu terus-terusan ingat itu. Betul. Karena ada beberapa teman-teman juga yang pernah cerita kepada saya mereka tenggelam dalam kebersalahannya jadi menganggap dirinya hina dan terus saja dalam dosa itu. Toh saya sudah hina kok. Iya, Ngapain jadi makin lagi jauh gini. sih? Jadi makin jauh. Percayalah teman-teman bahwa ketika kita jatuh dalam dosa maupun itu dosa lampau bahkan sampai sekarang, datang kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan untuk kita dikuatkan. Dan sekali lagi komunitasmu menentukan siapa dirimu. Yap, betul. Kenapa? Karena ketika komunitas kita, contoh kecil, komunitas kita misalnya peminum semua nih, pemabuk semua, dan juga penjudi semua, kita pasti akan menjadi salah satu dari mereka, pasti cepat atau lambat. Tapi ketika kita berkumpul dengan komunitas yang positif, mengerti kehendak Tuhan, membaca kebenaran firman Tuhan, saya kena percaya kita semakin peka dengan suara Tuhan. Mantap. Oke, pertanyaan kedua teman-teman ya. Pertanyaan kedua. Ini ada teman-teman yang nanti yang sedang nonton di rumah, tidak usah takut, namanya tidak akan disebutkan yang bertanya ini. Namanya tidak akan disebutkan, jadi tidak perlu khawatir untuk bertanya. Jadi teman-teman bisa nanti DM, bisa nanti sematkan di komentar atau tulis di komentar, kolom komentar di Instagram dan Facebook. Kakak Mesak Alexander Untung tadi. Jadi kita semua akan baca dan kita akan jawab melalui admin Explosion Generation teman-teman. Pertanyaan kedua. Apa saja sih yang dibutuhkan untuk memiliki hubungan baik dengan Tuhan? Nah, ini menurut Anita gimana? Apa aja sih yang dibutuhkan untuk memiliki hubungan baik dengan Tuhan? Kayaknya cewek nih yang nanya nih. Saya yakin nih. Yuk. Pertama, menurutku itu kita harus percaya sama Tuhan kan. Siapa yang percaya sama Tuhan, ya itu yang bisa bangun hubungan sama Tuhan gitu. Terus yang kedua, jujur sama Tuhan guys. Tuhan tuh gak bisa dibohongin. Kamu mau ngelakuin apapun, kamu mencoba bersembunyi dari apapun, Tuhan tahu gitu. Jadi jujur aja. Kalau kamu melakukan dosa, melakukan kesalahan atau apapun, datang aja sama Tuhan. Jujur sama dia. Terus ya tetap
bangun komunikasi, tetap berdoa sama Tuhan. Karena dari situ kamu gak akan stuck di satu hubungan yang gitu-gitu aja kok. Ketika kamu terus-terusan berdoa, ketika kamu terus-terusan membangun hubungan komunikasimu sama Tuhan gitu, Tuhan tuh bakal berasa deket banget gitu loh. Dan ya apapun yang terjadi balik lagi sama Tuhan gitu. Jadi jangan pernah ngerasa ada hal yang bisa membuat kamu jauh sama Tuhan ya guys. Kayak emang sih kalau dosa tuh pemisah antara kamu sama Tuhan, tapi ya udah balik lagi sama Tuhan, akui dosamu. Tuh. Jadi kuncinya pertama percaya, jujur. Tetap bangun komunikasi sama Tuhan, apapun yang terjadi. Oke. Pertanyaan kedua, saya rasa semoga menjawab teman-teman yang bertanya. Apa saja sih yang dibutuhkan untuk memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan? Yang pertama itu percaya dan jujur. Karena tidak mungkin suatu hubungan bisa berjalan dengan baik tanpa ada rasa percaya dan kejujuran. Betul. Kayaknya saya lebih pervert banget kayaknya dengan hal ini. Yang ketiga ya teman-teman, yang ketiga. Kayaknya semangat banget penonton ini. Iya bang, aku suka banget bang. Santai aja, udah santai. Yang ketiga, teman-teman, ini ada beberapa teman-teman lagi yang tanya, yang sedang menonton mungkin. Kalau yang bertanya pertanyaan ini, saya harap untuk menonton supaya bisa tahu jawabannya. Yang ketiga, hubungan dengan Tuhan yang Tuhan mau itu seperti apa sih menurut Anita? Hubungan dengan Tuhan yang Tuhan mau itu seperti apa? Wah luas banget ya. Yang Tuhan mau loh. Yang Tuhan mau guys. Ini menurutku ya, maksudnya kita bisa punya persepsi yang lain gitu loh. Kalau misalkan aku pribadi itu hubungan yang Tuhan mau, itu yang aku rasain hubungan bapak dan anak. Yang selama ini aku lakuin gitu, kayak kalau misalkan aku pakai hubungan kayak Tuhan dan manusia itu tuh kayak ngerasa jauh banget guys. Kayak Tuhan tuh sesuatu yang tidak tersentuh, yang tidak terlihat, itu kayak jauh banget. Tapi ketika aku ngerasa Yesus, Allah itu sebagai Bapa gitu kan, dan aku anak, aku ngerasa Tuhan tuh deket banget gitu. Kayak aku bisa cerita apapun ke Bapakku gitu kan, aku bisa cerita apapun, aku bisa curhat. Bahkan di doa-doaku juga, aku gak berdoa yang kayak harus puitis-puitis gitu loh, gak harus yang kayak pakai bahasa-bahasa Alkitab segala macam, gak perlu guys gitu. Sama kayak bapak kamu, kayak kamu ngomong sama bapakmu aja kayak, "Pak, aku capek hari ini," gitu kan. "Pak, aku ngalamin ini," dan kayak, "Pak, aku mau, aku punya harapan ini," dan segala macam. Sedekat itu guys gitu kan. Terus ya dia itu sebagai bapak, dia pasti kasih yang terbaik. Dan aku harus percaya gitu kan, karena aku anaknya, ya aku percaya kalau bapak tuh pasti kasih yang terbaik. Terus bapak juga selalu ngejagain anaknya gitu. Kayak aku pernah belajar sepeda sama papaku gitu kan. Waktu itu roda 2, jadi kayak agak oleng-oleng gitu. Tapi aku percaya gitu, papa aku bakal ngejagain, dia bakal ngeliat aku gitu. Kalau misal aku jatuh, jadi bakal langsung lari gitu loh, bakal langsung ngebangunin dan segala macam. Nah sedekat itu, jadi kayak aku ngerasa ya Tuhan tuh bapakku gitu loh. Dan kayak aku gak usah khawatir. Ya tapi tetap aja sih namanya manusia kan ada aja khawatirnya. Cuma setiap aku khawatir, setiap aku ragu dan segala macam, aku balik lagi ke firman Tuhan bahwa aku punya Tuhan sebagai Bapakku, dia bakal ngejaga aku, dia bakal ngasih yang terbaik buat aku gitu. Dan aku gak perlu khawatir soal itu. Jadi ya hubungan yang aku bangun dengan Tuhan saat ini tuh kayak gitu. Oke, amin ya. Bahwa kita tidak perlu takut lewat apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Walaupun sekarang lagi marak banget pandemi ini. Percayalah Tuhan tidak pernah membiarkan kita sampai jatuh dan tergeletak, teman-teman. Betul, amin. Seperti yang dipaparkan Anita tadi. Tapi saya tarik ke atas lagi nih Anita nih. Mengenai pertanyaan kedua, apa aja sih yang dibutuhkan untuk memiliki hubungan baik dengan Tuhan? Tadi sudah dijawab. Nah, kalau menurut Anita sendiri, saya modifikasi dikit pertanyaannya. Ada nggak sih kiat-kiat buat teman-teman yang menonton di rumah dan juga di tempat ini? Apa sih yang dibutuhkan untuk memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan? Anita punya tips-tips nggak? Maksudnya yang dilakukan sehari-hari dalam membangun hubungan ini bagaimana? Baik, kalau aku menyediakan jam khusus aku buat berdoa sama Tuhan. Maksudnya nggak selalu yang harus pagi-pagi kan, kayak saat teduh tuh sangat lekat dengan pagi-pagi kan. Tapi aku bukan morning person gitu loh. Jadi kayak aku pagi tetap berdoa tapi nggak yang menyediakan waktu khusus. Cuma dalam satu hari aku pasti menyediakan waktu khusus di mana aku ngobrol gitu loh sama Tuhan, yang kayak
ngomong sama Tuhan, kayak aku curhat. Itu tuh tiap hari. Jadi kayak ketika ada satu hari yang enggak, itu tuh ngerasa kayak ada yang kurang gitu loh. Kayak aduh aku belum cerita nih sama Tuhan, aku belum ngobrol gitu kan. Dan selesai doa kan kayak aku baca Alkitab gitu kan. Kadang tuh kayak ngerasa Tuhan ngomong gitu loh. Kalian pernah gak sih kayak abis berdoa terus baca Alkitab terus kayak ini ayatnya buat gua nih, ini ayatnya buat gua yang kayak gitu kan. Benar. Kan serem ya kalau misalkan kayak Tuhan ngomong langsung Anita gitu kan, manggil jangan gini-gini. Itu kan serem kan, ini suara dari mana. Tapi ya itu kalau misalkan kalian berdoa terus baca Alkitab, ya mungkin lewat situ Tuhan ngomong gitu loh. Atau kamu sharing sama temen kayak gitu sih. Kalau aku mencari komunitas yang benar. Jadi kayak aku bukan yang kayak diem aja nunggu ditemuin orang, tapi aku yang cari. Kayak aku ngerasa aku butuh komunitas yang benar. Jadi kayak ya aku cari komunitasku yang benar, di mana nih yang orang-orang bisa yang ngingetin aku gitu. Kalau misalkan aku udah jauh, kalau aku udah salah kayak gitu terlalu jauh. Nah itu kayak aku punya teman-teman yang yuk doa bareng lagi kayak gitu. Ada masalah apa? Kayak doa bareng kayak gitu sih. Jadi terus ya ingat lagi, kayak aku selalu megang teguh ketika aku jauh, berarti aku harus balik lagi. Aku harus melakukan sesuatu supaya aku gak makin jauh. Yaitu aku ngobrol lagi sama Tuhan, aku mencari sesuatu yang baru. Kayak aku baca firman lagi, aku nonton khotbah lagi gitu kan. Aku dengar sharing-sharing lagi, dan itu kayak it works sih buat aku. Kayak itu berguna gitu loh. Ketika aku membangun hubunganku sama Tuhan ya kayak gitu. Oke, jadi jawabannya Anita tadi untuk kita ada tips-tipsnya, dia menyediakan waktu kepada Tuhan. Tidak mesti pagi, tapi ada waktu untuk ngobrol sama Tuhan, ada waktu juga untuk berbicara, ada waktu juga untuk membaca Alkitab teman-teman. Nah, seperti yang Anita bilang tadi, komunitas menentukan siapa diri kita. Jadi saya himbau buat teman-teman setelah pandemi ini, saya undang teman-teman semua yang menonton untuk aktif di ibadah Explosion Generation. Amin. Setiap hari Sabtu jam 7 malam di tempat ini. Saya undang teman-teman semua. Minggu ya? Bukan Sabtu ya? Oh Sabtu beda lagi ya. Maaf, baru soalnya saya. Hari Minggu ya, jam berapa ya teman-teman? Jam 7 malam ya? Oke, jam 7 malam di tempat ini ya? Oke. Hari Minggu jam 7 malam di tempat ini, ibadah Explosion Generation. Setelah pandemi ini usai, untuk teman-teman bisa memiliki komunitas yang positif dan berdampak, bergabunglah bersama kami. Kami terbuka lebar menyambut teman-teman semua. Oke ya. Yang ketiga. Oh yang tiga udah ya. Yang keempat, sorry. Yang keempat ada pertanyaan begini. Ini agak rasional menurut saya, rasional sekali. Logika banget pertanyaannya. Nih, ya pertanyaan terakhir nih gini tak. Kita kan kejar banget nih hubungan kepada Tuhan. Kita mau dapatkan kunci untuk kita lebih dekat kepada Tuhan. Nah pertanyaannya begini. Tanpa Tuhan pun kita bisa kaya. Tanpa Tuhan pun kita bisa mendapatkan semua di dunia ini. Lewat apa? Lewat kita bekerja sungguh-sungguh, lewat kita terus mengerjakan apapun yang orang lain tidak kerjakan. Makanya kita bisa memperoleh keuntungan yang besar, bahkan harta ini kita bisa kumpulkan. Nah, menurut Anita, perbedaan orang yang memperoleh harta kekayaan bahkan kenikmatan di dunia ini tanpa Tuhan Yesus pun, dengan orang yang terus mengumandangkan bahwa hubungan pribadi kepada Tuhan itu adalah mutlak dan dia sambil bekerja, perbedaannya apa menurut Anita? Mantul banget nih pertanyaannya guys. Oke, silakan. Jadi kenapa kita harus garis bawahi kata dunia? Ya kan, itu di dunia kan, kayak semua kita ada orang-orang yang gak deket sama Tuhan, yang gak punya relasi sama Tuhan, tapi dia tuh dapat kekayaan atau kenikmatan di dunia kan. Guys, kita tuh gak hidup cuma di dunia, tapi kita bakal hidup juga di kekekalan gitu kan. Jadi menurutku perbedaannya itu satu, keselamatan. Keselamatan. Orang yang punya kekayaan, yang punya kenikmatan apapun di dunia ini selama dia hidup, belum tentu loh dia punya keselamatan janji Tuhan setelah dia mati. Amin. Gitu. Oh ada satu ayatnya nih, kita baca bareng-bareng. Yohanes 3 ayat 36. Yohanes 3 ayat 36. Saya akan bacakan. Aku aja boleh gak? Boleh silakan maaf ya. Yohanes 3 ayat berapa? Jadi Yohanes 3 ayat 36. 36, oke.
Silakan. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Di atasnya, amin. Itu guys, amin. Jadi teman-teman yang membedakan itu kita memperoleh keselamatan yang pada Tuhan. Memang walaupun terlalu klise memang kata-kata ini. Maksudnya klisenya itu ya Tuhan kan tidak kelihatan. Tuhan kan ini kita tidak pernah melihat surga dan neraka. Tapi percayalah selama kita menantikan hal tersebut. Kita pun kasarnya nih ya kasarnya. Kalaupun ini misalkan saja. Bukan berbicara teologis apa tidaknya. Tapi kita misalkan. Kalaupun surga dan neraka tidak ada pun, kita tetap beruntung. Kenapa? Karena kita pernah mengenal Yesus Kristus adalah Tuhan. Amin. Tanpa ada surga dan neraka. Kalau misalkan kita tidak perlu berbicara secara teologis mendalam, tapi karena Tuhan Yesus sudah menjanjikan keselamatan itu bagi siapa yang percaya kepada Dia, tidak ada yang bisa menggantikan kenikmatan berjumpa kepada Tuhan apapun itu. Jadi statement Anita terakhir yang akan mengunci proses Q&A kita pada saat malam hari ini, saya silakan statement terakhirnya. Mendengar sama merasakan langsung itu berbeda ya. Jadi kalian yang nonton ini, itu kalian kan ngedengerin nih dari awal sampai akhir gitu kan. Percuma kalau kalian gak melakukan. Percuma kalau kalian gak ngerasain langsung guys. Betul. Jadi bahkan kalian nonton ini aja tuh Tuhan tuh udah ngerencanain loh supaya kamu bisa nonton ini gitu kan. Mungkin kamu kayak ayo yuk balik sama aku, ayo yuk bangun relasi lagi sama aku gitu. Kayak Tuhan tuh rindu banget loh, rindu banget sama kita gitu kan. Jadi percuma kalau misalkan kamu setelah ini ya udah close live IG-nya terus udah ngapain kayak gitu. Percuma guys. Percuma saya dari tadi ngomong di sini sama Bang Obed gitu kan. Jadi ya kalian please lakuin gitu. Kalau kapan lagi jangan ditunda-tunda. Sekarang atau malam ini gitu kan. Kamu siapin balik lagi sama Tuhan. Tuhan mau nerima kamu, Tuhan mau denger kamu gitu. Oke. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat pembicara kita pada malam hari ini teman-teman. Jadi bisa disimpulkan bahwa hari ini kunci untuk memiliki hubungan pribadi kepada Tuhan, yang pertama itu kita harus memiliki komunikasi kepada Tuhan lewat berdoa. Yang kedua memiliki fondasi yang kuat lewat apa? Lewat pembacaan Alkitab. Supaya kehidupan kita semakin erat di hadapan Tuhan sekalipun permasalahan guna-gulana datang. Jadi saya rindu beberapa teman-teman yang nanya, yang beberapa minggu yang lalu sudah bertanya-tanya terus akan mengalami perubahan pada saat malam hari ini. Amin, amin, amin. Ketika teman-teman semua melakukan apa yang kita pecahkan semua lewat Q&A ini teman-teman. Jadi saya pengen bertanya kepada teman-teman semua yang sedang nonton. Ada minta dukungan doa sebelum kita akan mengakhiri ibadah? Tidak ada? Wah masih malu, kayaknya kehidupan teman-teman semua nonton itu damai sejahtera ya. Saya doakan. Nanti mereka mau berdoa sendiri di kamar doanya. Oke, betul gitu. Sekali. Berdoa di kamar doanya ya, positif. Aduh sorry ya saya agak negatif begini soalnya. Jadi teman-teman semua saya harap untuk semakin bertumbuh di hadapan Tuhan. Sekali lagi setelah pandemi ini usai, saya undang sekali lagi teman-teman semua yang menonton untuk hadir di ibadah Explosion Generation jam 7 malam di hari Minggu. Di tempat ini. Supaya kita sama-sama bertumbuh, karena apa? Karena kita mengatakan tadi, komunitas yang positif menentukan Anda berpikir positif. Haleluya. Jadi hari ini teman-teman kita akan berdoa untuk mengakhiri ibadah live streaming dan Q&A kita pada saat malam hari ini. Kita akan berdoa juga buat bangsa dan negara, buat apapun yang terjadi buat Indonesia, bahkan dunia ini. Kita berdoa biar nama Tuhan dipermuliakan dan rencana Tuhan terus hadir buat Indonesia. Mari kita berdoa.